teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, happy birthday buat Barella, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, ini adalah hari ulang tahun Barella, 7 Februari 1997. Artinya Barella sekarang berusia di usia-usia matang 27 tahun, sahabat Bob. Jadi semoga sukses buat Barella dan terus berkontribusi buat Inter dan terus perpanjang kontrak di Inter ya. Karena semakin banyak Italiano di tim Inter itu semakin bagus, sahabat Bob. Itu sedikit buat Barella. Nah, sahabat Bob, ini media-media Italia biasalah menyoroti antara Luis Alberto dan Hakan. Bagaimana kemampuan seorang Inzaghi membuat mereka benar-benar berkembang ya. Kita tahu Luis Alberto adalah gelandang serang di Lazio. Dulu dia dibeli dari Liverpool. Di Liverpool dia tidak begitu bagus, tetapi Inzaghi meramu dia, membuat dia berkembang dan kita lihat bagaimana hasilnya sekarang ya. Sayang aja dia tidak datang ke Inter, ternyata Inzaghi malah menyulap si Hakan ya. Kita udah berbicara juga kemarin bagaimana Inzaghi memberikan kontribusi untuk perubahan yang dilakukan Hakan ya. Dengan cederanya si Brozo, dan Inzaghi memang bisa melihat detail-detail kemampuan para pemain, di mana dia bisa mengembangkan para pemain ya. Kita lihatlah bagaimana bukan hanya si Hakan, Toro, Thuram, bagaimana lini tengah, Mkhitaryan, ya, sayap, di belakang, ya semuanya sahabat Bob ini adalah perannya Inzaghi. Luar biasa, semoga aja benar-benar terus Inter menang ya. Karena ya tadi gua baca mantan pelatih Inter Stramaccioni ya, dia bilang bahwa Roma hanya kalah sedikit dibanding Inter gitu. Ya kita lihat aja nanti ya. Roma memang baru menang 3 kali berturut-turut dengan pelatih baru, dan itu mereka masih baru ya, mungkin masih bulan madu, tapi ada saatnya kita lihat aja nanti ya, siapa yang bisa membuktikan. Kalau Inter sudah 3 tahun bersama dan bagaimana mereka kekompakannya, kita bisa melihat bukan hanya melawan Juventus, melawan Fiorentina, melawan Lazio sebelum-sebelum ini, Inter sudah menunjukkan. Semoga aja terus konsisten, itu aja kuncinya, dan membumi sahabat Bob ya. Nah, sahabat Bob, ini juga Inter Milan juga luar biasa ya. Bagaimana kita tahu dampak ekonomi dengan pandemi ya. Bukan hanya sepak bola, seluruh dunia merasakan dampaknya. Nah, bagaimana Inter melihat penurunan drastis dalam hutang bersih dan upah dan belanja amortisasi. Nah, ini ya kehebatannya Antonello dan manajemen ya. Suning. Bagaimana mereka akhirnya bisa menurunkan pengeluaran, baik gaji, pemotongan ini, dan itu terjadi. Dan bahkan ya puncaknya di musim lalu, Inter benar-benar bisa mengumpulkan uang begitu banyak. Gua nggak akan baca detailnya ya, tapi yang jelas ini adalah sesuatu yang positif. Nah, bahkan ya Inter kalaupun dapat Scudetto musim ini juga kemungkinan ya juga pasti buat bayar utang gitu, dan menurunkan pengeluaran gitu loh. Ini hebatnya. Jadi dipangkas ya. Gaji lah, macam-macam gitu. Tapi luar biasa, dan apalagi kalau memang stadion baru jadi, nah ini pendapatan Inter tuh pasti akan stabil ya. Kayak Juventus, mereka punya stadion sendiri ya. Moga-moga aja kita benar-benar Inter punya stadion sendiri, dan kita juga bisa berkunjung ke sana nanti. Katanya tanggal tahun 2028 atau 2029 bisa beroperasi ya. Ya kita ini belum ada pembangunannya. Kita lihat aja nanti sahabat Bob. Semoga aja Inter punya stadion sendiri. Jadi terus juga gue baca tadi Suning juga lagi berusaha untuk mencari pinjaman untuk menutup Auktri ini. Ini makanya si Zhang kemarin hanya ngucapin di Cina ya kemenangan Inter atas Juventus. Tetapi sebentar lagi si Wan Zhang akan kembali ke Milano, sahabat Bob. Ya semoga karena bulan Mei semakin dekat, sekarang udah Februari ya. Jadi ya kita lihatlah apa yang bisa dilakukan oleh si Suning ya. Nah, ini sahabat Bob, Lautaro kunci rencana Inter netralkan Juventus dan bebaskan Hakan. Ya, kita melihat ya bagaimana si Lautaro lebih tidak banyak di kotak penalti, lebih banyak diberi kebebasan ke Thuram ya. Jadi memang benar-benar itu adalah bagian dari strategi. Pertarungan lini tengah memainkan peran penting ya. Kita pasti belum akan habis ya
tentang bicara kemenangan Inter, dampak-dampaknya, terus bagaimana bisa seperti saat ini, itu pasti akan terus kita bahas, sahabat Bob. Ya, pertarungan lini tengah memainkan peran penting keunggulan teknis dan taktis di derby Italia. Tidak ada pemain yang memiliki peran lebih besar dari pertarungan sentral selain regista Inter adalah Hakan. Hakan menguasai bola secara teratur, sentuhan cekatan dan jangkauan umpan menjadi titik sentral penguasaan bola oleh Inter. Seperti yang dicatat oleh Corriere, Juventus tidak dapat sepenuhnya menolak ruang bagi Hakan. Hakan berhasil menemukan peluang untuk beroperasi di seluruh pertandingan dan khusus di babak pertama. Alasannya adalah karena sedikit penyesuaian posisi dalam serangan, di mana Kapten Inter lebih banyak bermain sebagai gelandang serang dibanding striker yang tampil dominan sepanjang pertandingan. Terserah pada Marcus Thuram untuk memimpin lini depan. Toro memiliki peran yang lebih bebas dengan banyak tanggung jawab yang menghubungkan lini tengah dari serangan. Artinya gelandang Juventus, Locatelli, tidak bisa benar-benar berkeliaran di lapangan. Gelandang bertahan Juventus kadang-kadang memepet si Martinez, dan dia selalu memikirkan pemain Argentina tersebut. Pemain berbahaya Inter sepanjang musim. Ini berarti sulit buat Locatelli untuk benar-benar maju dan menghadapi Hakan. Oleh karena itu tidak ada keseimbangan jumlah pemain di tengah. Makanya pemain-pemain Inter, pemain belakang Pavard, si Bastoni selalu maju ya, karena pemain-pemain Juve mundur. Dan memang luar biasa nih si Inzaghi ini benar-benar brilian menurut gua ya. Pintar banget dia membuat strategi, memanfaatkan Lautaro lebih banyak ke gelandang serang, menghubungkan antara lini tengah dengan lini serang. Ini luar biasa ya, salut ya. Nah, sahabat Bob, ternyata Inter lagi mempertimbangkan untuk mengambil kembali Fabian ya. Fabian udah mencetak 3 gol di Bologna, dan Bologna dia juga kadang menjadi starter, kadang tidak, tapi ini luar biasa. Padahal Inter menjualnya musim lalu cuma 5 juta dan sekarang harganya udah naik udah jadi 12 juta, karena Inter harus beli lagi dong 7 juta, karena ya 5 juta kan. Nah, inilah pemain muda sebenarnya bakat ya, cuman karena lini tengah kita terlalu banyak ya, dia cocok bisa menjadi striker, bisa menjadi second striker. Ini luar biasa, dan memang Thiago Motta bisa membangkitkan lagi kehebatannya dia, masih muda ya. Gua berharap Giovanni Fabian ini segera ke Inter ya, karena kita butuh ya. Jadi ya pemain-pemain kayak, ya memang kita perlu masih kayak Hakan, Barella, tapi kita lihat apakah benar-benar Inter akan mengaktifkan klausulnya. Ya kalau diaktifkan ya Bologna tidak bisa apa-apa gitu. Nah, sahabat Bob, striker Iran dan bintang muda kita Carboni akan menyelesaikan perubahan serangan Inter pada musim 2024-2025 ya. Ini kita hanya tinggal menunggu resminya aja untuk Taremi juga Zelensky ya. Kalau Taremi dan Carboni ini akan menambah lini serang, karena ya si striker kita akan pergi, si Sanchez ya, nggak tahu. Arna Taufik kan masih terikat kontrak sampai 2025 ya. Kita lihat aja nanti apakah Arna Taufik akan dipertahankan. Ya harusnya sih dipertahankan, kita butuh juga pemain-pemain senior. Tapi ya kita lihat semoga Taremi dan Carboni akan membantu Inter di musim depan, sahabat Bob. Ini luar biasa ya hasil karya Opa. Nah, media Polandia berpendapat Inter Milan adalah pilihan tepat buat Zelensky ya. Kemarin juga ayahnya Zelensky juga udah bicara bahwa memang si Zelensky akan meninggalkan Napoli dan tetap akan di Italia ya, karena mereka sudah 8 tahun di sana, dan dia juga anaknya udah sekolah di sana di Napoli, dan kemungkinan dia akan merasakan hidup di kota Milan, sahabat Bob ya. Jadi pilihan yang tepat buat si Zelensky. Bahkan ya media-media Polandia mendukung dia pindah ke Inter, karena ya pasti punya masa depan yang lebih baik dan tahu apa visi misi Inter ke depan ya. Kedalaman lini tengah Inter pasti akan terlihat tangguh dengan kehadiran Zelensky. Elevan berpendapat bahwa ini adalah langkah yang akan membuat pemain berusia 29 tahun mengambil langkah maju besar, melangkah maju yang besar dalam karirnya ya. Semoga Zelensky juga besok masuk ke Inter juga memberikan piala buat Inter ya. Nah ini dia, Hakan sangat cocok memegang peran gelandang. Hakan adalah pemain yang menghabiskan sebagian besar karyanya di posisi gelandang serang ya. Inter telah melihat pemain internasional Turki sebagai potensial ketika dia berada di Leverkusen. Namun rival sekota AC Milan yang memboyong Hakan ke Serie A dari Bundesliga akan memainkan sejumlah peran. Pemain Turki mencoba peran di posisi melebar, peran box to box,
Dan dalam satu percobaan berumur pendek, pelatih Marco Giampaolo mencoba memanfaatkan Hakan di titik regista. Orang Turki tidak pernah benar-benar memahami pada saat itu. Dia juga tidak merasa nyaman dengan posisi tersebut pada percobaan awal di musim pertama Simone Inzaghi sebagai pelatih Inter. Namun Hakan kini telah menemukan penyesuaian yang tepat. Pemain berusia 29 tahun akhirnya terlihat sebagai pemain memainkan posisi yang ia dilahirkan untuk bermain di lini tengah ya. Kita tahu waktu Brozo di musim lalu ya, musim sebelumnya juga nggak bisa bermain dan akhirnya Inzaghi memaksakan Hakan atau Barella menjadi regista. Mereka memang tidak nyaman, tetapi sekarang akhirnya mereka benar-benar merasakan dampaknya, sahabat Bob, terutama Hakan ya, karena kalau Barella memang cocoknya box to box ya, sahabat Bob. Nah, sahabat Bob, ini juga yang agak berlarut-larut ya menurut gua juga ya. Kontrak Inter Milan dengan bintang Argentina mulai berlarut-larut. Meski ada kata-kata meyakinkan, Opa juga bilang begitu. Terus ya, semoga aja lah ya, ini pasti masalah gaji, masalah bonus yang menurut gua ya, nggak tahu kalau sahabat Bob lihatnya seperti apa. Harusnya ya, walaupun Martinez sudah menyatakan dia tetap setia di Inter, tetapi ya kalau tidak ada perpanjang kontrak, nah ini akan berbahaya. Walaupun kontraknya masih ada sampai 2026 ya. Dan kita menunggulah sahabat Bob, jangan menumpuk seperti ini ya. Kemarin katanya setelah Super Copa di Januari, sekarang udah Februari juga udah tanggal 7. Jadi kapan nih ya? Ini kita perlu juga tahu ya. Apa dia mau dijual atau gimana ya? Kita nggak tahu juga. Jadi gue berharap ya dia bisa memperpanjang kontrak sampai 2028 atau 2029 ya. Kita lihat aja sahabat Bob. Semoga kapten kita perpanjang kontrak ya. Nggak ada isu-isu lagi nih gitu loh. Nah, resmi si itu juga cedera ya sahabat Pop, si Pratesi. Kemarin Inzaghi juga bilang dia tidak dimainkan waktu melawan Juventus karena kurang fit. Ternyata memang akhirnya dia dipastikan akan absen melawan Roma ya. Semoga cepat sembuh dan cepat kembali Pratesi karena pertandingan masih panjang ya. Terus kita juga akan ada minggu depan Salernitana. Terus abis itu kita juga akan ada Liga Champion. Jadi jangan cedera ya, cepat-cepat sembuh. Itu yang kita doakan ya. Bintang Inter Milan dibandingkan dengan legenda Real Madrid ya. Ini Hakan nih lagi dibanding-bandingkan dengan Modric, terus juga ada siapa lagi? Andrea Pirlo, terus Xabi Alonso ya. Ini memang pemain-pemain lini tengah yang luar biasa ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan Hakan ya, sekarang mungkin zamannya Hakan ya, saatnya Hakan gitu loh. Jadi memang luar biasa ya. Semoga aja Hakan benar-benar bisa menggondol ya Scudetto, Liga Champion ya, bukan untuk dendam ke kakak tiri ya, tapi untuk membuktikan bahwa dia memang mempunyai peran bagus di Inter ya. Thank you ya. Semoga Hakan ya. Nah, sahabat Bob, ini yang sedikit kemarin Materazzi ya, biasalah. Juve tidak pernah berakhir, sindiran Materazzi media sosial. Dia bilang gini, dalam Instagram story-nya si Materazzi ya, kalau melihat kemarin juara dunia 2006, 75.491 penonton plus Sommers ya. Nah ini yang kemarin Sommer kata ngopi ya, untuk menggarisbawahi kurang bahayanya ofensif pasukan alergi dan tidak aktifnya penjaga gawang Swiss. Kata-kata kembali diucapkan sesuai pertandingan. Sommer selalu berhati-hati tapi beristirahat, kata si Materazzi ya. Ini mantap nih ya. Jadi akhirnya sekarang kemarin kalau gua kalau gua lihat kemarin di IG-nya Juventus Indonesia nggak ada yang nampilin kalau mereka kalah. Kalau mereka menang baru mereka posting. Ternyata kalau ada yang bilang katanya lagi di Goa ya, mungkin masih di Goa ya. Mudah-mudahan aja sempat sembuh ya. Nah, sahabat Bob ya, ini kemarin Inter Milan yang terbaik bukan yang terkuat. Semua berkat Inzaghi ya. Inzaghi kan selalu dibilang banyak yang bilang, wah ini Inter tim terkuat, ini. Ternyata kita udah tahu lah, kita nggak akan bicara seperti apa perjalanannya Inter dengan Inzaghi, kita udah sama-sama tahu. Tapi yang jelas lah, setiap kali ditanya Inzaghi menolak, mengatakan bahwa tim dia tahun ini adalah yang terkuat dari 3 tim Inter yang pernah ia latih. Hanya mengingat bagaimana 12 pemain dalam skuad yang bermain di final Liga Champions telah berubah dan menunda penilaian akhir musim ini. Namun jika dia juga sudah bisa mengatakan hari ini bahwa jika bukan yang terkuat, maka inilah Inter terbaiknya. Dan jika ia memenangkan Scudetto, piala kecil dalam beberapa tahun terakhir bukan akan lebih bersinar ya.
terakhir pun akan lebih bersinar. Jadi Scudetto, Supercoppa ya semuanya akan lebih bersinar. Apalagi kalau ditambah Liga Champion. Ya semoga aja sahabat Bob yang terbaik. Memang kalau menurut gua ya banyak yang membandingkan bagaimana dengan treble win timnya itu beda ya 2010 nih 2024 14 tahun bedanya. Tapi ya ini Inter yang terbaik kalau buat gua sendiri ya. Dengan dana sedikit ya, tidak seperti zaman Moratti apa aja bisa dibeli, tetapi Inter benar-benar luar biasa. Ini ya berkat Zhang, Suning, Opa Marotta dan manajemen ini luar biasa beserta pelatihnya ya. Ini luar biasa. Selamat buat Inter dan semoga terus bisa seperti ini. Nah, ini dia sahabat Bob, Brambati kejerobohan tentang Marotta ya. Elkan ingin membawa kembali Juventus bersama Giontelli. Dari profil Instagramnya jurnalis Juventus Francisco Opini memberikan kejutan tentang masa depan BP Marotta. Beberapa hari yang lalu ada akhir dari bursa transfer dan seorang agen FIFA sudah bekerja hampir 30 tahun memberitahu saya tentang kepindahan John Elkann. Pemilik Juventus tertarik pada BP Marotta yang bisa kembali ke Turin. Giontelli perannya berbeda, dia adalah Direktur olahraga. Marotta akan menjadi CEO dengan kekuasaan luas ya, mempunyai kekuasaan yang sangat luas katanya seperti itu sahabat Bob. Tapi ya Opa Marotta udah bilang bahwa dia mempunyai kontrak sampai 2027, tapi ya Juventus kita sama-sama tahu ya. Dulu kan sebenarnya ini isu ini juga udah muncul ya. Elkann akan membawa dia kembali, tapi buktinya sampai hari ini Opa masih ada di Inter. Jadi nggak usah khawatir sahabat Bob, semoga Opa sampai 2027 di Inter udah semakin mapan ya, kalau nanti pun diganti pasti akan jauh lebih baik sahabat Bob. Jadi nggak usah khawatir ya, Juventus mending urusin diri sendiri. Nah, ini Caldiola. Dalam 2-3 tahun Carboni akan berada di level tinggi. Palladino akan memiliki karir yang penting ya. Ini Caldiola ini kan pernah bermain di Primavera Inter ya. Nih, dia berbicara tentang pertarungan Scudetto dan Valentin Carboni, talenta dari Brianza yang dipinjamkan Nerazzurri pada tim yang dilatih oleh Palladino. Untuk gelar saya katakan Inter. Mereka memiliki sesuatu yang lebih dari yang lain. Valentin adalah talenta terhebat. Talenta hebat, saya kesal karena dia harus berkembang dalam 2-3 tahun ke depan. Dia akan menjadi pemain level tinggi, dia memiliki tanggung jawab dan pekerja keras. Dia tahu kemana dia ingin pergi. Akhirnya menjelaskan mengapa ia memilih Monza. Saya berasal dari Brianza, besar di Seregino. Ya, jadi semoga aja benar-benar Carboni juga akan kembali ke Inter dan dia juga bisa berkembang. Apalagi kalau ada lagi Fabian. Fabian kan juga sama-sama di Primavera kemarin kan. Ya semoga aja sahabat Bob. Jadi Inter benar-benar semakin kuat musim depan. Yang jelas musim ini kita harus lalui dulu Scudetto, Liga Champion dengan step by step. Satu pertandingan ke pertandingan lain. Tetap membumi sahabat Bob. Karena kita benar-benar happy ya. Inter kita semakin kuat. Dan Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.